Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah nyata langsung dari narasumber. Dan sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya akan disamarkan semua. Dan kali ini Mimin akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Jembatan. Seperti apa dan bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu pekerja proyek jembatan yang bekerja di luar kota. Pengalaman dari narasumber, sebut saja namanya Wito. Sebelum dirinya ini berangkat proyek, Wito mengajak salah satu tetangganya yang kebetulan baru lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Salah satu pemuda yang masih belia, sebut saja namanya Rian. Proyek yang akan dikerjakan ini adalah proyek jembatan. Sebelum jembatan itu dibuat, Wito yang menyaksikan secara langsung ketika mandornya yang mendatangi paranormal untuk memberikan sesaji di salah satu sungai yang akan dibangun jembatan. Dengan berbagai sesaji, salah satunya kepala kerbau yang sebagian dagingnya itu dibagikan ke warga sekitar. Kepala kerbaunya itu dibuat sesaji yang nantinya akan ditaruh di hantaran sungai di mana jembatan itu akan dibuat. Wito yang melihat dan menyaksikan bosnya dan paranormal itu sedang menaruh sesaji di hantaran sungai sembari membaca mantra yang tujuan utamanya agar proses pembuatan jembatan itu diberikan kelancaran. Bila tidak dilakukan hal tersebut, itu bisa mengakibatkan petaka bagi para pekerjanya. Kepala kerbau yang sudah disajikan dan juga mantra-mantra yang sudah dibacakan tidak berselang lama dialirkan ke sungai dan dibiarkan tenggelam bersama sesaji yang lainnya. Dan di lain hari, proyek jembatan pun mulai dikerjakan. Tempat di sekeliling mereka ini sudah dipagari, yang tujuan utamanya agar tidak ada warga yang menyaksikan pengerjaan jembatan dan para pekerja yang ada mungkin sekitar 20 pekerja. Waktu proses pembuatan jembatan itu mulai dikerjakan, ada yang namanya pasang pancang atau penyangga tubuh jembatan. Satu persatu dipasang di tengah-tengah aliran sungai yang mengalir deras. Nah, Wito yang sebagai pekerja waktu itu sedang merakit anyaman besi untuk tubuh jembatan. Wito yang melihat penyangga jembatan yang sedang dipasang dengan dibantu oleh alat berat yang diturunkan ke bawah. Itu ada satu hal yang membuat Wito terkejut. Saat di tengah-tengah pemasangan penyangga jembatan, Wito seperti melihat ada wajah yang sangat dia kenal. Loh, Rian kenapa ada di sana? Bukannya dia ada di sebelah kiri atas? Tapi kok mana mungkin ada di bawah dekat sungai, sementara sungai itu kan mengalir sangat deras, batin Wito. Wito yang memang sedang merakit besi, di sekelilingnya itu memang tidak ada Rian. Wito yang melihat Rian seakan-akan berdiri di dekat tiang pancang yang dipasang dan itu tepat berada di tengah-tengah. Secara akal itu tidak mungkin Rian berada di tengah-tengah tiang pancang dengan aliran sungai yang sangat deras. Dengan seksama dilihat lagi, sembari melihat tiang pancang yang semakin turun, dan Rian seperti orang yang akan tenggelam. Nah, Wito yang penasaran karena Rian itu seperti tenggelam di tengah-tengah sungai bersama tiang pancang yang terpasang. Wito mencari dan memanggil-manggil Rian. Yan, Rian, kamu ada di mana, Yan? Teriak Wito. "Ya Om, ada apa?"
Jawab Rian. Alhamdulillah, nggak ada apa-apa Yan. Ya udah, lanjutkan pekerjaanmu, ujar Wito. Sampai beberapa minggu pembuatan jembatan itu dikerjakan, Wito mengalami kejadian mistis yang secara nalar itu tidak masuk akal. Setelah Wito melihat tubuh Rian yang tenggelam bersama tiang panjang, hari berikutnya Wito melihat ada sosok wanita yang berbaju hijau. Dan sosok itu berdiri di tepi sungai yang seakan-akan melihat dan mengawasi para pekerja termasuk dirinya. Coba kalian lihat di tepi sungai. Itu ada wanita berbaju hijau yang sedang mengawasi kita. Hah, mana ada wanita berbaju hijau di sana? Di sana nggak ada apa-apa. Ngawur kamu, Wit. Wito yang mendengar jawaban dari rekan kerjanya bingung sendiri. Jelas-jelas itu ada sosok wanita berbaju hijau. Tapi kenapa semuanya tidak melihat sosok tersebut? Ujar Wito dalam hati. Udahlah, lanjut kerja aja Wit. Gak usah dipikirin. Akhirnya Wito melanjutkan pekerjaannya. Karena memang pekerjaan mereka harus segera diselesaikan. Dan pengecoran tubuh jembatan ini memang sudah setengah, tepat di tengah-tengah jembatan. Saat Wito ini sedang menyelesaikan merakit anyaman besi, tiba-tiba Wito merasakan hembusan angin yang kencang, membuat bulu kuduknya merinding. Wito yang berada di atas jembatan, tepat di tengah-tengah tiang panjang itu, merasakan hawa yang aneh, yang membuat dirinya merasa takut. Padahal Wito dikenal bukan orang yang penakut, tapi dia memilih untuk berganti tempat dengan rekan kerjanya. Kang, kamu sini, gantian dengan aku. Loh, emang kenapa? Gak apa-apa kok, sini Kang, tukar tempat. Setelah berpindah tempat, Wito tidak lagi merasakan hawa yang mengerikan. Nah, yang menggantikan Wito di tengah-tengah tiang panjang itu Rian. Wito yang melihat Rian meratakan cor-coran itu, merasakan kalau Rian itu ada di antara tiang panjang, bersamaan dengan cor-coran yang diratakan. Dan Wito melihat seperti ada kaki Rian yang tenggelam dengan cor-coran itu. Wito yang melihat itu tidak percaya sama sekali, karena pada kenyataannya Rian masih pakai sepatu, masih bisa jalan, dan masih bekerja seperti biasanya. Yan, kamu rasa merinding gak di tengah-tengah itu? Tanya Wito. Oh, saya tidak merasakan apa-apa Om. Emangnya kenapa? Di sini biasa-biasa aja, jawab Rian. Ya syukurlah kalau kamu gak merasa. Ya sudah, lanjutkan pekerjaanmu. Semenjak melihat Rian yang tenggelam bersama tiang panjang dan melihat sosok wanita berbaju hijau, perasaan Wito semakin gelisah dan tidak tenang, seperti akan terjadi sesuatu. Wito juga merasakan hawa yang aneh yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Keesokan harinya, Wito yang sedang membereskan sebagian bahan bangunan tidak sengaja melihat tengkorak yang tertimbun di bawah bahan bangunan. Tidak hanya ada tengkorak, tapi juga ada sepasang pakaian yang berlumuran darah. Loh, ini maksudnya apa coba? Setelah dilihat secara jeli, sontak saja Wito terkejut. Loh, ini kan pakaian yang kemarin Rian pakai. Kok tertimbun di sini? Dengan keterkejutannya dan juga kebingungannya, Wito berpikir keras. Apa maksud dari semua ini? Batin Wito. Mencoba berpikir positif dan tetap tenang, Wito melanjutkan pekerjaannya.
saat tepat di tengah-tengah tiang pancang yang sedang dicor. Karena memang ada 3 tiang pancang yang dipasang, yang tujuannya agar jembatan itu bisa melengkung. Lagi dan lagi, Wito melihat sosok Rian yang berada di bawah tiang pancang, dengan baju yang seperti berlumuran darah. Astagfirullah, kenapa ini? Kenapa dari kemarin aku melihat Rian, yang pada kenyataannya Rian masih baik-baik saja? Ucap Wito. Sampai singkat ceritanya, pengecoran itu selesai. Saat Wito membuat samping jembatan, yang dilakukan juga oleh para pekerja yang lainnya, Wito merasakan hawa yang begitu mengerikan. Seakan-akan ada yang ingin menariknya. Dan Wito pun dengan jelas melihat ada kaki yang tenggelam. Sini bentar. Kamu lihat ada kaki yang tenggelam gak? Yang benar aja kamu. Di mana? Di mana? Itu loh di bawah sana. Tunjuk Wito, tepat di mana kaki itu terhanyut aliran sungai. Mana ada kaki yang tenggelam? Aku gak lihat apa-apa. Gak ada yang aneh di aliran sungai. Wito yang mendengar itu sempat tidak percaya kenapa hanya dirinya yang melihat. Sudahlah, ayo kita lanjut kerja, ujar temannya. Pembangunan jembatan yang ditarget dalam 1 bulan harus jadi, membuat semua pekerja harus giat dalam bekerja. Tiang besi yang akan ditaruh sebagai sandaran untuk orang-orang yang akan berjalan kaki itu, secara tidak sengaja yang diturunkan lewat eskalator itu terlepas mengenai badannya Rian. Sebagian pekerja yang melihat itu sempat berteriak, "Awas Yan, awas, minggir!" Dan Rian pun sempat menghindar, tapi karena terlambat dan juga tempat yang tidak memungkinkan untuk Rian lari, akhirnya tubuhnya Rian keserempet dan membuat dirinya jatuh di atas cor-coran yang sudah mengering. Rian yang tidak memakai helm yang mengakibatkan kepalanya terbentur cor-coran dan mengalami pendarahan di kepala bagian belakang. Para pekerja yang melihat Rian yang terjatuh karena tertimpa tiang berteriak memanggil Om Wito. "Om Wito, Om, Rian ketimpa tiang, Om." Dan para pekerja yang mendengar teriakan itu sontak saja kaget dan langsung meninggalkan pekerjaannya, bergegas melihat kondisi Rian yang sudah terkulai lemah dan tidak berdaya. Dan akhirnya eskalator yang membawa tiang besi itu dihentikan. "Kamu bekerja itu yang hati-hati, di bawah itu ada orang," bentak Om Wito. "Maaf, saya nggak tahu. Tadi itu eskalatornya seperti terlepas sendiri dan saya tidak bisa mengendalikan." Rian yang dalam keadaan pingsan dengan pendarahan di belakang kepalanya, sesegera mungkin para pekerja menghadang laju mobil yang melintas di seberang jalan dan langsung dihentikan untuk meminta bantuan mengantarkan Rian menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, keadaan Rian yang pingsan dan ternyata nyawa Rian sudah tidak tertolong lagi karena pendarahan yang terus-menerus yang membuat Rian kehabisan darah dan meninggal di perjalanan. Rian sebagai pekerja proyek baru, sekali dia ikut bekerja dengannya, harus menjadi korban dalam pembangunan jembatan. Ya Allah, kenapa harus Rian yang menjadi korban? Ucap Wito yang sangat terpukul dengan meninggalnya Rian. Dirinya yang mengajak Rian bekerja, tapi pada kenyataannya, Rian yang menjadi korban dari proyek jembatan. Padahal selama Wito ini bekerja ikut proyek, tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, dan tidak pernah ada korban.
Wito yang bingung bagaimana caranya menyampaikan ini ke keluarganya Rian, karena dia yang sudah diberikan amanah oleh orang tuanya Rian. "Jaga Rian ya, saya titip Rian," itu kata orang tuanya Rian. Wito yang bingung menyampaikan kabar duka itu bagaimana. Nah, Mandor di sini menyarankan agar secepatnya menelepon orang tuanya Rian, memberitahukan kabar duka ini. Dan lewat sambungan telepon, orang tuanya Rian mendengar kabar kalau anaknya mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya meninggal. Orang tuanya Rian menangis histeris, tidak menyangka kalau anaknya yang masih belia akan meninggal dunia. Jenazah Rian diantarkan ke rumah duka dengan mobil pribadi milik mandornya. Saat sampai di halaman rumahnya itu, seluruh keluarganya teriak histeris. Wito yang membawa jenazah Rian yang sudah dipeti, yang dibantu oleh beberapa tetangga. Dan Wito sempat ditanya, "Sebenarnya apa yang terjadi sama Rian sampai dia bisa meninggal seperti ini?" Orang tuanya yang menghampiri Wito meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Wito yang duduk dikelilingi oleh keluarganya Rian. Bukannya Wito mengaitkan semua kejadian yang dilihatnya di awal saat dia melihat sosok Rian yang seperti tenggelam di tiang pancang. Bukan maksud untuk mengaitkannya, tetapi pada kenyataannya Wito mengungkapkan segala unek-uneknya dan apa yang dia lihat selama bekerja di proyek jembatan. Mungkin karena Rian sebagai pekerja yang paling muda, yang masih berjaka di antara para pekerja yang lainnya. Mungkin itu sebagai syarat proses pembuatan jembatan yang harus ada tumbal. Orang tuanya yang mendengar cerita dari Wito memahami kalau sebuah jembatan yang akan dibangun tidak mungkin mulus begitu saja tanpa adanya korban atau tumbal. Sebagai orang tua, itu memang meyakini dan percaya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan jembatan. Apalagi di daerah terkenal dan kota-kota besar itu sangat rawan. Tapi waktu itu, saat Rian yang meminta izin ke orang tuanya untuk bekerja, itu tidak bilang kalau yang dikerjakan itu proyek jembatan. Orang tuanya hanya tahu kalau Rian bekerja sebagai pekerja proyek pembangunan rumah atau gedung. Orang tuanya akhirnya memaklumi bahwa kejadian yang menimpa anaknya itu sudah kehendak Sang Kuasa. Mungkin ini jalan yang sudah ditakdirkan untuk Rian, walaupun sempat membuat satu keluarga syok. Wito sendiri biasanya mengajak orang yang sudah berpengalaman bekerja, dan di desanya ini banyak para pekerja proyek. Tapi takdir berkata lain. Wito mengajak Rian yang baru lulus sekolah, dan sekali dia ikut bekerja, mengalami musibah sampai meninggal dunia. Setelah pemakaman Rian, Wito kembali ke rumah keluarganya, menemui orang tuanya. Menemui keluarganya meminta izin untuk berangkat ke tempat kerja lagi, karena memang proyek pembangunan jembatan belum selesai, dan sekaligus akan meminta pertanggungjawaban dari kontraktor atau mandor tempat Wito dan Rian bekerja. Dan keluarganya pun mengizinkan Wito untuk berangkat lagi. Sesampainya di sana, di tempat kerja itu hampir 100% selesai. Tinggal pagar yang mengelilingi jembatan dilepas. Wito ikut membantu menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Sebelum Wito meminta pertanggungjawaban ke mandornya tentang kecelakaan yang menimpa Rian. Nah, saat menyelesaikan pekerjaannya, Wito yang membongkar pagar. Entah apa yang Wito lihat, Rian itu seperti hadir dan nyata, sedang duduk di tengah-tengah jembatan, tepat di bawah tiang pancang yang terpasang, yang dulu Wito melihatnya.
Wito yang terkejut, sampai kesedihannya yang tidak bisa ditahan lagi, sampai meneteskan air mata, yang membuat pekerja yang lain sempat menegurnya. "Kamu kenapa, Wit?" tanya pekerja yang lain. "Saya melihat Rian duduk di bawah tiang pancang," jawab Wito. "Istighfar, Wit, ikhlaskan kepergiannya," ucap temannya. "Iya, saya tahu, tapi saya tidak bisa terima kepergian Rian. Kenapa harus dia yang menjadi korban? Dan ini saya lihat Rian sedang duduk. Saya membayangkan dulu, saya pernah melihat Rian saat saya sedang merakit anyaman besi untuk tubuh jembatan. Saat pemasangan tiang pancang di tengah-tengahnya itu, saya secara langsung melihat antara percaya atau tidak, tubuhnya Rian itu ikut tenggelam bersama tiang pancang yang ditanam di tengah-tengah jembatan. Dan dari apa yang saya lihat dulu, ternyata kejadian itu nyata terjadi. Bahwa yang menjadi korban pekerjaan jembatan itu Rian. Kepala kerbau yang disajikan itu hanyalah simbol. Tapi pada kenyataannya, manusia yang dijadikan korban." "Astagfirullah, Kang, sadar, Kang," ucap temannya menenangkan Wito. "Iya, saya sadar." Wito pun mencoba mengikhlaskan semuanya. Akhirnya Wito melanjutkan pekerjaannya sampai selesai, dan setelah itu menemui mandor untuk meminta pertanggungjawaban tentang Rian yang mengalami kecelakaan. Mandornya ini memberikan santunan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setelah pekerjaan itu selesai, Wito dan beberapa rekannya yang satu kampung pulang menuju ke rumah Rian. Santunan itu pun diberikan ke orang tuanya Rian dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Wito dan rekan kerjanya yang lain pun datang meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pemakaman Rian. Dan setelah santunan itu diserahkan ke orang tuanya, para pekerja ini izin berziarah ke makam Rian. Dari kisah ini menjadikan wawasan dan pemahaman tentang jembatan yang mitosnya itu ada tumbal. Sebenarnya itu bukan mitos, tapi itu fakta yang dialami oleh Wito, yang mengalaminya sendiri, bahwa kecelakaan kerja itu adalah sebagian tumbal dari proses pembuatan jembatan yang Wito kerjakan. Semoga dari kisah nyata Wito ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan like, share, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.